Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami udah pernah bikin konten tuh. Kenapa Kang Deddy Mulyadi dikit-dikit barak militer? Karena Kang Deddy itu nggak mau ribet, nggak sampai situ. Belum puas melaporkan Pak Deddy ke Komnas HAM, sekarang Pak Ardel Setiawan melaporkan Pak Deddy Mulyadi ke Bareskrim. beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim Ada kapoknya orang ini terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Tadi kami bawa kronologi, bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76A itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Ada yang mengeluh. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu. Siapa lagi yang mau bawa anak kamu, Pak? Ada apa kamu sampai melaporkan Pak Deddy ini? Padahal anak bapak ini nggak ada di barak militer, nggak dibawa. Bapak ini kok sampai segitunya ini? Jangan-jangan ya. Baru melapor, tidak, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum. Kok nggak malu anaknya nih? Prosedur yang jelas dan ada dugaan unsur pidana. Jadi warga Jawa Barat kayaknya ngamuk lagi, soalnya ada berita. Jadi orang ini kembali melaporkan. Jadi sebelumnya kan dilaporkan, tapi kali ini ke Bareskrim. Karena negara hukum, harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua kami lo aja kali. Jadi orang yang pernah diundang ke Sion TV dan dia debat yang sama Ibali melaporkan Deddy Mulyadi atas dugaan yang sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kirain saya nih itu tuh sudah beres ketika dia diundang ke acara TV dan lain-lain sudah beres kan? Laporkan ke Bareskrim dengan sama dugaan yang sama. beres. Dan yang dilaporkannya adalah Gubernur Jawa Barat dengan tadi bla 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 bla. Nah, singkat kata dari Kang ini adalah, jadi kalau misalkan dipikir secara logika sehat dulu ya, jadi logika yang tidak emosional, yang tidak memihak sana sini. Logikanya sederhana seperti ini. Kalau orang biasa seperti saya, maka saya tidak akan berani melaporkan ke polisi karena nggak ada uangnya. Jadi uangnya dulu. Kalau kita kehilangan motor, udah tahu kan resikonya mungkin bakal kehilangan sapi atau kehilangan mobil. Ya, jadi mungkin ada di belakangnya siapa ini. Lalu yang jadi pertanyaan adalah siapakah dana di balik orang tersebut? Maka tugas netizen yang lain, tugas teman-teman yang lain untuk mengungkap siapa dalang di balik orang itu. Jadi dalangnya ada, ya kemungkinan ada. Jadi kemungkinan adanya 95% pasti ada. nih. Jadi silahkan ditelusuri lah oleh netizen yang cerdas kan. Lalu kalau misalkan dia rakyat biasa juga, nggak mungkin seberani itu untuk melaporkan kan gubernur. Jadi gubernur ini powernya gede. Apalagi kalau dilaporkan cuma oleh rakyat jelata. Dan berarti yang jadi pertanyaan adalah siapakah dalangnya? Tanda tanya. Itu aja. Dananya dari mana? Jadi logika berpikirnya kan tadi ada orang nih kehilangan HP, bukan motor lagi, kehilangan HP, pasti dia takut untuk melapor ke polisi.
dan ini melaporkannya langsung setingkat gubernur. Itu aja, wassalam. Belum mendapatkan kejelasan setelah melaporkan KDM ke Komnas HAM, orang ini kembali melaporkan KDM ke Bareskrim Polri. Ini sudah sangat jelas, jelas sangat terlihat bahwa tujuan dia bukanlah kepedulian, bukanlah kebaikan, bukanlah kebenaran, melainkan kepuasan, validasi, dan popularitas. Barangkali mungkin ada usahanya yang ilegal kena tergusur sama KDM, kita tidak tahu. Yang jelas, tidak perlu profesor, tidak perlu S3, tidak perlu doktor untuk menyimpulkan logika sederhana macam seperti ini. Karena ngotot banget. Udah pernah bikin konten tuh. Kenapa Kang Deddy Mulyadi dikit-dikit barak militer? Karena Kang Deddy itu nggak mau ribet. Nggak sampai situ. Bakal gelombang kedua, pengiriman barak militer itu, siswa-siswa yang berprestasi juga diikut sertakan. Ini konyol namanya. Menurut gue pribadi, itu nggak masuk akal. Dan ngomong apa sih Kang lo? Besar. Timbang menghabiskan dana 6 miliar untuk mendidik anak-anak nakal, mendingan dana 6 miliar itu diberikan oleh anak-anak yang berprestasi, yang itu bermanfaat untuk keluarganya, yang dimana prestasinya bisa dimanfaatkan di Jawa Barat itu sendiri. Dengan cara kayak gitu, semua anak-anak atau siswa-siswa akan berlomba-lomba untuk menjadi siswa-siswa yang berprestasi, ketimbang menghabiskan anggaran dengan hal yang tidak begitu sempurna. Gak masuk akal. Di Jawa Barat juga ada siswa-siswa yang mendapat penghargaan dalam skala internasional, tapi yang dipikirkan malah anak-anak yang nakal. Hal kayak gini hal yang sangat konyol, dan mayoritas para pendukung Kang Deddy ini menilai Kang Deddy hanya dari sebuah konten. Gue cuma mau kasih tahu, konten itu sesuatu yang sudah siap diunggah di sosial media untuk dinikmati para audiensnya. Cara tidak langsung, konten itu sudah melewati filterisasi, sudah memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diunggah di sosial media. Jadi kalau lu mengharapkan sesuatu yang jelek dari konten-kontennya Kang Deddy, yang nggak ada. Karena semua itu sudah dipersiapkan untuk diupload di sosial media. Ya udah pasti yang baik-baik aja yang diupload. Dan katanya juga dengan bersosial media membuat konten, Kang Deddy ini adalah gubernur yang transparansi. Enggak kayak gitu maksudnya. Transparansi itu ketika kalian tahu dana 6 miliar di barak militer untuk apa saja, itu baru nama transparansi. Ketika Kang Deddy membantu warga-warganya, lu tahu itu pakai APBD atau uang pribadi, itu namanya transparansi. Bukan kesana sini bawa kamera lu sebut itu transparansi. Enggak kayak gitu. Wilujeng Sonten wargi Jabar, ada dua hal yang hari ini saya tanda tanganin dan ini akan berlaku bagi seluruh desa di seluruh provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah sistem pengelolaan keuangan desa hari ini resmi menjadi sistem pengelolaan keuangan yang berbasis digital atau e-budgeting. Maka seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan transaksinya secara digital. Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu seluruhnya pembayarannya lewat digital, sehingga kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa akan semakin baik, semakin terbuka dan semakin transparan, dan mudah sekali mendeteksi apabila ada potensi penyimpangan karena data digital tidak bisa membohongi. Yang kedua adalah desa-desa di Jawa Barat diarahkan sistem pemilihan kepala desanya dengan menggunakan sistem pemilihan digital. Artinya orang bisa memilih secara digital. Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan layanan demokrasi di Jawa Barat, sehingga demokrasinya biaya murah, layanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan. Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat. Itulah Adel Setiawan yang melaporkan Pak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Bareskrim. Padahal anaknya nggak masuk ke barak lah, nggak dibawa. Dengan sombongnya dia, jangan sampai anak saya masuk ke barak. Nggak bakal bawa anak lo Pak, nggak mau bawa anak lo. Lihat muka aja udah makmurah. Ini aneh ini. Dulu berarti melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM, ini ke Bareskrim. Ya itu, ini di balik layar masih ada ini. Karena orang-orang biasalah malah mau ngurusnya kayak gini, buat biaya hidup aja udah pas-pasan, apalagi buat balik kayak gini. Gimana menurut kalian nih?
tentang Pak Abdel nih yang selalu membuat kado lah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.